dalam laman pendaftaran itu harus menyertakan dokumen pendukung. Apakah kita memasukkan yang 3 dokumen tadi, rekomendasi, pernyataan, dan KTP, atau dokumen apa? Rangemark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rangemark, kantor konsultan HAKI terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, Rangemark ID adalah akun YouTube ya yang membahas seputar perlindungan, komersialisasi, dan penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Nah, ini ada yang masuk pertanyaan dari akun @putrilidialatifah9874 ya. Nah, ini pertanyaannya ditutup dengan semoga dibalas gitu ya. Baik. Ini Putri Lydia Latifah ya bertanya, Bu mau tanya, dalam laman pendaftaran itu harus menyertakan dokumen pendukung itu, apakah kita memasukkan yang 3 dokumen tadi dalam kurung rekomendasi, pernyataan, dan KTP, atau dokumen apa ya Bu? Semoga dibalas ya. Nah, kalau di sini bicaranya rekomendasi, berarti ini saya asumsikan permohonannya diajukan dengan jalur permohonan merek UMKM ya. Karena jalur permohonan merek UMKM itu mewajibkan harus ada surat rekomendasi ya. Nah, diketahui kan jalur permohonan pendaftaran merek ada 2 ya. Jalur permohonan umum atau non UMKM dan jalur permohonan UMKM ya. Nah, kalau jalur permohonan umum itu tidak perlu ada surat rekomendasi yang dia PNBP-nya 1,8 juta per merek per kelas ya. Kalau pakai konsultan tentu ada biaya jasa konsultan HKI-nya. Nah, kalau untuk jalur permohonan UMKM itu adalah jalur permohonan merek bagi pelaku usaha UMKM. Disyaratkan ya si pemohon wajib melampirkan surat keterangan rekomendasi yang diurus sendiri oleh pemohon, di mana di salah satu dinas yang tersebut. Di bawah ini ya, yang pertama adalah Dinas Koperasi dan UMKM atau Dinas Perdagangan atau Perindustrian, kemudian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau setingkat kementeriannya, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dipilih salah satu saja ya, tidak usah semuanya ya. Nah, misalnya yang terdekat di Dinas Koperasi gitu ya. Nah, silahkan diurus ke Dinas Koperasi begitu. Nah, ini sudah ada surat rekomendasinya. Nah, ini mendaftarkan menggunakan jalur permohonan merek UMKM. Pada saat mengajukan ya permohonan merek UMKM ya melalui akun merek ya secara online. Nah, di situ ada, setelah kita lewatin tahapan-tahapan ya, tahap mengisi formulir si pemohon, data pemohon, kemudian data mereknya ya, kemudian masuk ke prioritas kalau ada prioritas, kalau tidak ada dilewatkan. Kemudian data merek tadi ya, data merek itu mereknya, label merek, nama merek, arti merek kalau ada gitu ya. Kemudian data jenis barang atau jasanya ya, data kelas, baru kita masuk ke lampiran. Nah, di lampiran kita harus mengupload ya, wajib kita mengupload yang ada bintang mandatori, itu artinya ya bintang merah itu mandatori. Apa saja yang mandatori? Kalau UMKM itu adalah surat pernyataan sebagai UMKM, kemudian surat rekomendasi ya itu mandatori, kemudian tanda tangan digital si pemohon itu juga mandatori ya. Kemudian ada dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini apa yang harus kita lampirkan? Nah, ini bisa dilampirkan adalah data KTP si pemohon. Nah, sedangkan surat keterangan rekomendasi dan surat pernyataan itu ada sendiri nama filenya yang dibuat oleh DJKI karena itu mandatori ya. Tinggal dipilih surat pernyataan UMKM, klik baru masukkan panggil dokumen surat pernyataan UMKM-nya ya yang sudah ditandatangan di atas materai ya, yang sudah di-scan ya. Nah, kemudian itu diupload. Selanjutnya pilih lagi, upload lagi di lampirannya, pilih surat rekomendasi. Nah, itu ada juga, itu sudah ada namanya, filenya, tinggal diklik kemudian diupload, panggil surat keterangan rekomendasi yang sudah di-scan. Nah, kemudian di-upload, dilampirkan begitu. Sedangkan dokumen pendukung itu biasanya data identitas bisa ya, KTP yang tidak ada di mandatori itu. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.